Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, today I will presentation about the 20th century English literature. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya sastra pada abad ke-20. Okay, let's begin. History of the 20th century era. Sejarah abad ke-20. The beginning of the 20th century was marked by the death of Queen Victoria in 1901. Jadi, awal abad ke-20 ini ditandai dengan meninggalnya Ratu Victoria pada tahun 1901. Her throne was later passed on to Edward VII. Lalu tahtanya kemudian diwariskan kepada Edward VII, yang dimana Edward VII ini putra kedua Queen Victoria. The literary period of this century is known as the Edwardian era. Sehingga kesusastraan pada abad ini dikenal dengan masa Edwardian era yang terjadi pada 1901 sampai 1910. This era was marked by a major change in politics after some section of society that were restrained from the world in the past, such as labor and women, were increasingly politicized. Jadi, era ini ditandai oleh perubahan besar dalam politik. Setelah beberapa masyarakat itu banyak yang dikekang dari dunia masa lalu, seperti tenaga kerja dan wanita. Jadi di era ini perempuan mulai memainkan lebih banyak peran, terutama dalam politik. Literary works in this century are also modern literature. Jadi karya sastra pada abad ini juga disebut sebagai sastra modern, which modern literature is a new style in English literature that tries to get out of the phase of romanticism and realism, yang dimana sastra modern ini merupakan gaya baru dalam kesusastraan Inggris yang berusaha keluar dari fase romantisme dan realisme. Pada abad ke-20 ini, perkembangan akademi karya itu dibuat dengan beragam genre dan tema-temanya itu khas, yang diceritakan dengan teknik penceritaan yang unik. One of the important things that happened at the beginning of this century was when the outbreak of the First World War, where British supremacy and dominance began to be questioned. Jadi salah satu hal penting yang terjadi pada awal abad ini itu adalah ketika meletusnya Perang Dunia I atau Perang Dunia Pertama, di mana kemudian supremasi dan dominasi Britania atau Inggris itu mulai dipertanyakan. Pada saat perang di Afrika Selatan pada tahun 1899 sampai 1902, negara-negara di Eropa kecuali Inggris memihak kepada keturunan Dutch di Eastern Cape. Then the British built an alliance with France and Russia, sehingga Britania atau Inggris itu harus membangun aliansi dengan negara-negara lain seperti Prancis dan Rusia. Ini itu dilakukan untuk menyeimbangkan kekuatan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. At this time, Edward VII was replaced by his successor, George V. Pada masa ini, Edward VII sudah digantikan oleh penerusnya, yaitu George V. World War I apparently had not yet finished. World War II erupted shortly after that. Perang Dunia I kan belum selesai, lalu pada saat itu meletus lagi Perang Dunia II tak lama setelah itu. Pada tanggal 3 September 1939, Germany invaded Poland and England. Jerman menginvasi Polandia dan Inggris sehingga harus berperang. World War II lasted for 6 years. Perang dunia itu sendiri berlangsung selama 6 tahun dari 1939 sampai 1945. Finally, in 1945, England won. Akhirnya pada tahun 1945, Inggris menang. Karena Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain, memberi jalan atau mengutus Winston Churchill yang bertanggung jawab dan memimpin sekutu, sehingga akhirnya menang.
Although Britain had won, Britain had already fallen in the turmoil of economic and political background. Jadi meskipun telah meraih kemenangan, Inggris itu sudah terlanjur jatuh dalam puruknya latar belakang ekonomi dan politiknya, sehingga mayoritas orang itu memilih menjadi buruh gitu. Then Elizabeth II took the throne in 1952, sehingga Elizabeth II naik tahta pada tahun 1952 dan upah pun pada saat itu mulai naik. Kondisi kehidupan masyarakat terus meningkat. Inggris juga mulai berubah. Dan pada paruh kedua abad ke-20 umumnya periode kemakmuran. Next, characteristic of literary works in the 20th century. Karakteristik karya sastra pada abad ke-20. First, the development of literature in the early 20th century did not only follow the course of history. Perkembangan kesastraan pada awal abad ke-20 ini tidak hanya mengikuti sejarah saja, tetapi temanya itu beragam, nggak hanya tentang sejarah. Misalnya seperti tentang kesenjangan sosial, itu juga masih terjadi di era ini. Second, one important thing to know about specifically in this century is the large amount of diversity both in the content and form works. Salah satu hal lain yang penting untuk diketahui mengenai kesusastraan pada abad ini itu ialah besarnya jumlah keanekaragaman baik dalam isi maupun bentuk karya. Jadi di era ini tuh banyak gitu karya-karyanya, mungkin disebabkan karena banyaknya penulis dan karya-karya yang dihasilkan. The style of storytelling that is most characteristic of modern writing is that it is often found in the first-person narrative style. Jadi, gaya penceritaannya yang paling khas dari tulisan modern ini sering ditemukannya gaya penarasian orang pertama atau narator. Lalu ada juga broadly speaking, this difference can be seen in the structure that is story plot, a fragmented perspective or point of view, and novels that are so popular in urban areas in the characteristic in writing. Jadi secara garis besar itu perbedaannya dapat dilihat dari struktur, plot atau alur ceritanya. Lalu juga bisa dilihat dari sudut pandangnya yang fragmented dan juga novelnya yang populer di kalangan perkotaan itu kebanyakannya ya. Lalu bisa dilihat juga dari karakteristik penulisannya yang dimana kesejajaran, ironi, dan satir itu elemen yang ditemukan pada tulisan modern. The 20th century is distinguished as the century of urbanism. Jadi abad ke-20 ini dibedakan sebagai abad urbanisme. Why? So as more and more people move to cities in Europe and America, novelists use the urban environment as a backdrop for the stories they tell. Jadi ketika semakin banyak orang pindah ke kota-kota di Eropa sama di Amerika, novelis ini memanfaatkannya untuk menggunakan lingkungan perkotaan sebagai latar belakang cerita yang mereka sampaikan. Next, ya jadi karya sastra pada abad ini yang pertama ada prose atau prosa. Unlike in the 19th century, the form of prose has a place of honor in this modern period. Jadi tidak sebagaimana abad ke-19, bentuk prosa mendapat tempat terhormat pada periode modern ini. Kenapa? Because some writers began to study writing techniques and story material. Beberapa penulis ini mulai mempelajari teknik penulisan serta bahan ceritanya. Jadi mereka lebih mendalami teknik-teknik dalam menulis sastra. Seperti teknik epistolary technique atau teknik seperti menulis surat. Ada juga autobiography teknik autobiografi ya. And then stream of consciousness or interior monologue, yaitu teknik monolog. Some of the prose writer of this era include beberapa penulis pada era ini adalah
Yang pertama, the first, Joseph Conrad. Joseph Conrad ini seorang penulis kelahiran Polandia yang telah menjadi warga negara Inggris. Karya-karya novelnya itu berlatar belakang pengalamannya yang mengarungi samudra dan biasanya bersifat petualangan. Second, Herbert George Wells. Dia itu adalah penulis yang suka menampilkan peristiwa fantastis yang ditemukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan pada periode ini. Nah, karyanya ini berjudul The Time Machine pada tahun 1955. Next, John Galsworthy. Dia itu novelis yang menyoroti kehidupan kelas atas Inggris. Dan novelnya itu berjudul Forsyth Saga. Fourth, David Herbert Lawrence. David Herbert Lawrence merupakan penulis yang menganut paham eksperimental. The fifth, Aldous Huxley. Dia itu novelis dan seorang intelektual kafir yang pada akhirnya menjadi ilmu kebatinan. Next, James Joyce. Dia itu seorang penulis yang berasal dari Irlandia dan telah menerbitkan sebuah edisi cerita pendek yang berjudul Dubliners pada tahun 1914 dan sebuah novel autobiografi yang berjudul A Portrait of the Art as a Young Man. Next, Virginia Woolf. Dia itu novelis yang menggunakan interior monolog. Lanjut, ada Arnold Bennett. Dia itu novelis yang dianggap dengan gaya realis dengan golongan bawah itu sebagai bahan ceritanya. Lalu ada William Somerset Maugham. Dia juga sama ya, gayanya itu realis. Tapi Somerset Maugham ini terkenal menjadi pendongeng yang paling terbaik pada saat itu karena dia telah melakukan perjalanan keliling dunia dan mengumpulkan banyak kisah. Lalu ada George Orwell. Dia itu novelis dan juga jurnalis serta dia juga kritikus. Lalu ada Catherine Mansfield. Catherine ini seorang penulis, cerpen, dan penyair modern terkenal yang lahir di Selandia Baru. Dia juga menjadi teman para penulis lainnya. Jadi Catherine Mansfield itu temannya David Herbert Lawrence sama Virginia Woolf. Next ada poetry atau puisi. One of the highlights of the development of modern poetry is the tendency to abandon traditional dogmas and forms and carry out several experiments. Jadi, salah satu yang mencolok pada perkembangan puisi modern adalah kecenderungan untuk meninggalkan tema serta bentuk tradisional dan mengadakan beberapa eksperimen. Jadi paling mencolok ini penulis-penulis puisi di tahun ini atau di era ini sering mengadakan eksperimen. One of the experiment we know is Imagism. Salah satu eksperimen yang terkenal adalah Imagism, yaitu gerakan dalam puisi Anglo-Amerika awal abad ke-20 yang berketepatan gambar dan disukai dan bahasa yang jelas serta tajam. Jadi lebih menjelaskan gambarnya gitu puisinya. Several poets in this century, beberapa penulisnya pada era ini. Yang pertama ada Alfred Edward Housman. Dia adalah seorang penyair klasik Inggris yang paling dikenal oleh masyarakat umum untuk siklus puisinya, yaitu A Short Firelight. Lalu second ada William Butler Yeats. Dia itu seorang penyair dan juga salah seorang pendiri teater nasional Irlandia, yaitu teater di Dublin. Selain seorang penyair, dia juga penulis esai dan juga kritik. Lalu ada Thomas Stearns Eliot. Dia itu penulis modern dan juga penyair Inggris Anglo-Amerika. Dia juga kritikus sastra utama. Lalu ada Dame Edith Sitwell. Jadi dia itu adalah seorang penyair yang menghasilkan karya dengan bahasa yang khas bernilai humanisme. Dia merupakan seorang penulis puisi yang terkenal pada abad ke-20. Nah, dia itu ya yang paling terkenal. Dan karyanya yang paling menonjol dan sangat terkenal muncul selama Perang Dunia II. Itu tuh judulnya Street Songs pada tahun 1942. And then last ya, drama.
During this period, drama experienced rapid development. Jadi pada periode ini drama mengalami perkembangan pusat. Began to reappear the excitement of writing drama among writers. Mulai timbul kembali kegairahan menulis drama di antara para sastrawan. Jadi para sastrawan mulai semangat-semangatnya lagi gitu menulis drama. The best known figure at this time is George Bernard Shaw. Tokoh yang paling terkenal di masa ini adalah George Bernard Shaw. Dia itu merupakan dramawan kelahiran Irlandia, namun sejak usia muda telah menetap di London. Karya-karya Shaw ini juga banyak bermuatan kritik sosial. Selain Shaw, ada juga penulis lainnya seperti John Galsworthy. Dia itu penulis drama yang menulis tentang masalah sosial yang muncul pada masa ini. Second, yang kedua ada W.H. Auden atau W.H. Auden. Dia itu dramawan Inggris Amerika yang terkenal karena pencapaian gaya dan teknisnya. Lalu ada Christopher Isherwood. Dia adalah penulis Anglo-Amerika. Dia menulis drama, naskah, skenario, menulis autobiografi juga, serta menulis buku harian. Lalu ada William Somerset Maugham. Dia tadi kan ditulis sebagai penulis novel. Nah, dia juga itu dramawan dan ada beberapa drama yang sukses, tapi sekarang kurang diminati. And thank you. Okay guys, thank you for your attention and sorry if I did a mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.